Kita lihat ini. Al-Quran ini mengabadikan ini. Ini aneh tapi nyata. Wajawazna bibani Israel al-bahra. Ya, sudah dilewatkan ini. Mereka selamat. Fir'aun dan barantaranya tenggelam. Selamat ini harusnya kan mereka sudah pasrah dan tunduk kepada Musa. Sudah apa katanya Musa sudah seharusnya. Seandainya yang bersama Musa adalah kita ini, kita bahkan mengatakan ketika Nabi Allah Musa ngomong A, kita ngomong A plus tidak berani. A minus tidak berani, apalagi B. Kita akan tunduk sepenuhnya dengan Musa. Karena kita melihat berbagai macam mukjizat yang luar biasa. Tapi kita lihat apa yang digambarkan oleh Allah dalam cerita Bani Israel ini. Wajawazna bi Bani Israel al-bahra. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Ketemu ada sebuah masyarakat di daratan yang sebelah sana sedang menyembah berhalanya. Qalu ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Masih memberikan saran untuk urusan bertuhan Musa. Seandainya Tuhan kita itu bisa dibentukkan patung-patung kan enak kita melihatnya. La haula wala quwata illa billah. Ini sejarah perjalanan perjuangan kita dengan Fir'aun. Kamu tidak percaya. Kamu masih minta Tuhan dibuat seperti patung. Qalu ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadi kalau ada orang bertanya, mungkinkah orang berpaling dari seorang nabi? Kenyataannya di Al-Quran jelas-jelas. Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, kaki mereka belum kering dari cipratan air laut itu. Mereka sudah minta patung kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa hanya bisa geleng-geleng kepala. Qala innakum qaumun tajhalun. Ya. Ini saya ambil satu chapter ini saja. Di fase risalah ini, ternyata nabi demi nabi itu dikhianati oleh umatnya. Kenyataannya silakan baca Al-Quran. Ini sudah jangan berpikir, ini pandangannya orang Syiah, pandangannya orang Sunni. Saya seandainya tidak ada predikat Sunnah Syiah, saya lebih senang. Ya, tapi kadang musuh sudah pandai melebeli. Oh ini Salafi, oh ini Wahabi, oh ini Syiah, oh ini Syafi'i Hambali. Kita dibuat label sehingga kita ketemu sesama Muslim yang percaya Al-Quran sudah tegang kita. Padahal ayatnya ngomong wa'tasimu bihablillah. Tapi kita masih mau yang lain-lain. Nah ini duduk bersama itu tidak apa-apa. Anda mau Wahabi, Anda mau Salafi, Anda mau Syiah, Anda mau Sunni. Yang penting ayo kita cari solusi bersama. Sama-sama level pemahamannya wallahu a'lamu bisawab. Ya kan? Begitu kan? Nah ini supaya saya cuma ingin membongkar apa yang sedang terjadi sekarang ini. Fase risalah. Para nabi, para rasul, dari mulai Adam sampai Muhammad bin Abdullah. Bahkan dalam cerita para nabi yang luar biasa itu ada nabi seperti Nuh alaihissalam. Nuh, nabi. Dakwah 9,5 abad. Insya Allah hasil umatnya jauh lebih banyak Kiai Abduh. Satu perahu Pak Yai. Dalam riwayat-riwayat itu silakan dikaji nanti ini para ulama. Maksimal 80 orang. Ada yang ngomong 70 orang, ini maksimal 80 orang. Saya belum menemukan riwayat yang lebih dari 80 orang. Yang ikut Nuh dalam perahu itu. 9,5 abad. Sementara sekarang ada gerakan-gerakan tertentu yang ingin menundukkan semua umat dalam waktu singkat. Enggak, itu belajar dari Nuh itu. Jadi dakwah itu harus sabar ya. Nah, kenyataan umat manusia ini kalau kita belajar kepada Al-Quran, ternyata umat manusia ini meskipun dihadapkan pada kebenaran yang nyata, bukti-bukti yang kuat, itu tidak serta-merta mereka tunduk. Jangankan sekelas kita manusia biasa. Para nabi ini loh silih berganti. Ternyata mayoritas tidak tunduk. Mayoritas tidak tunduk. Bahkan yang tidak tunduk, bahkan dari kalangan keluarganya banyak yang tidak tunduk. Nabi pertama itu yang masjudul malaikat, top loh ya. Nabi Adam itu luar biasa loh ya. Sampai seluruh malaikat disuruh sujud. Ini nabi yang luar biasa. Usjudul li Adam. Tapi kemudian ternyata anaknya bunuh anaknya yang lain. Qabil bunuh Habil. Apa? Kurang ilmu, kurang wawasan, kurang didikan, kurang tarbiyah, atau metode tarbiyahnya Adam keliru? Enggak, memang dasar Qabilnya yang memang enggak benar. Iya kan? Jadi kalau ada nabi dan ada umat, kemudian umatnya kok menyimpang, jangan salahkan nabinya, salahkan umatnya. Nabinya sudah menjalankan tugas dari Tuhan secara sempurna. Masa Tuhan salah pilih nabi, salah pilih utusan? Tidak mungkin. Ya, jadi permasalahan pada umatnya. Karena itu di Al-Quran disimpulkan dalam ayat ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Betul kan? Seandainya penduduk negeri-negeri ini yang silih berganti telah kami turunkan utusan-utusan kami ini, mereka mau tunduk kepada para nabi ini, aku kirimkan orangku, insan ilahi, kalian tinggal tunduk, tinggal sam'an wa ta'ah. Seandainya umat-umat terdahulu itu ketaatannya mereka seperti ketaatan para murid kepada kiainya, sudah cukup itu. Dunia aman sudah. Ya, jadi umat-umat terdahulu itu sedemikian luar biasanya, bahkan seorang insan ilahi pun mereka tidak mudah untuk patuh. Dan seandainya patuh, walau anna ahlul qura amanu la fatahna. Dunia ini sudah menjadi surga sebelum surga yang sebenarnya. Tidak ada penindasan, tidak ada kezaliman, tidak ada perbuatan hak-hak. Dan semua permasalahan di tengah-tengah masyarakat akan selesai ketika mereka menerima ini. Contoh Pak Yai ya, saya contoh dengan Nabi Hasan namanya. Saya punya masalah. Saya ngomong ini, Nabi Hasan ngomong ini. Dia ngomong A, saya ngomong B. Tidak ketemu kan? Tapi kalau kita sama-sama percaya dengan seorang Nabi, kita tinggal, dia percaya Nabi, saya percaya Nabi. Permasalahan saya ini akan selesai ketika saya merujuk kepada orangnya. Ya Rasul, kita punya masalah ini. Jadi karena sama-sama kita siap untuk menerima keputusan marja'iyah, maka permasalahan selesai. Tapi ketika marja'nya ada, nabinya ada, dan umat tidak mau merujuk, ya masalah mereka akan terus berjalan. Jadi masalahnya bukan tidak adanya petunjuk, bukan tidak adanya insan ilahi, tapi memang umat tidak mau menerima. Jadi ada dua hal yang penting ini dalam perjalanan umat manusia, dalam kebertuhanan mereka, ketika Allah mengutus para nabi di fase risalah itu ini akan berjalan baik, akan berjalan mulus, akan menimbulkan berkah ketika umat mau ikut kepada nabinya. Dan kenyataannya, silakan baca Al-Quran, mayoritas umat tidak ikut. Dan karena itu nabi yang punya kejayaan hanya beberapa nabi saja, dan itu di masa-masa yang sangat sempit untuk kemudian sudah berubah lagi. Sudah. Selesai sudah. Kita akan masuk ke fase kedua. Ini bacaan, lagi-lagi ya, bacaan wallahu a'lamu bishawab ya. Sekarang ketika rangkaian para nabi dan para rasul berakhir pada pribadi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Dengan risalah yang paling sempurna, tidak akan ada wahyu lagi. Umat Islam secara umum sepakat dengan ini. Sekarang pasca nabi ini, umat manusia masih ada apa enggak ada? Masih ada kan? Mereka apa sudah dengan datangnya Nabi Muhammad, permasalahan semuanya selesai? Clear semuanya, tidak ada masalah, tenang-tenang saja. Ada banyak masalah, ya kan? Pertanyaannya sekarang, rujukan kebenaran pasca nabi terakhir, jalan Tuhan ini loh, yang megang siapa? Siapa yang megang? Siapa kalau akhirnya umat, tidak usah umat yang lain, seandainya umat Muhammad itu berbeda pendapat, marja'iyahnya siapa? Loh, karena jalan Tuhan tidak boleh putus. Itu namanya pasca fase risalah. Dari sini kemudian umat Islam itu masuk dalam perbedaan-perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat bukan terjadi 100 tahun pasca wafatnya Rasulullah, enggak. Perbedaan pendapat sudah terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Ini kita bukan untuk membenarkan sunnah, bukan. Kenyataan umat Muhammad itu dalam sejarah Islam memang mereka akhirnya bingung. Loh, bayangkan baru ditinggal Nabi, mereka sudah bingung ini kita mau ngapain. Terjadi tarik menarik antara Ansor, Muhajirin, ini, ada kubu ini, ada kubu itu. Ya, jadi sekarang pertanyaannya, jalan Tuhan itu loh, jalan Tuhan. Pasca Nabi terakhir, apakah ada orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi rujukan kebenaran atau tidak? Islam, ya, Islam, ya, yang mengatur semua detail permasalahan sampai mohon maaf urusan cebok saja diatur dalam Islam ini. Apakah Islam mengatur enggak urusan kepemimpinan umat pasca wafatnya Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam?